saya akan membawakan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam materi pembelajaran pendidikan Pancasila. Namun di sini sebelum masuk ke materi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rifki Kamaludin, asal Cijaya, Cempaka, Purwakarta. Dan teman saya ini ada yang bernama. Nama saya Alexia, kebetulan saya mahasiswa di Unsika Universitas Karawang. Alhamdulillah, salam pergerakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mika Darmawan, asal saya dari Bogor. Saya lulusan dari sekolah SMA Plus Arodo. Alhamdulillah, mantap. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Bisri, asal dari Cirebon. Saya keluaran dari SMA Arodo, Purwakarta. Arodo mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Perkenalkan, nama saya Dede Muhammad Basir, asal Karawang, pernah kuliah di Universitas Jakarta sampai semester 8, sisanya DO. Ya gitu. Jadi teman-teman saya ini Aneh-aneh. yang paling jauh itu ya ini dari mana tadi? Saya dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Sampai mana ke sini? Alhamdulillah sebelum mondok doanya ya. Alhamdulillah. Langsung aja ke materi ya. Pendidikan Pancasila itu ada yang bernama Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kita mendengar Bhinneka Tunggal Ika, pemikiran kita akan terarah ke dalam dengan Pancasila, terus lambang Garuda. Ya, terus sekarang itu banyak sekali yang sudah lupa pada Bhinneka Tunggal Ika tersebut terhadap konstruksi organisasi dan peluangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Terus ada lagi menurut 179 ditulis asal usul penjelasan yang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah Bhinneka Tunggal Ika dicantumkan dengan lambang yang dibuat Sultan Abdul Hamid dan diresmikan pemakaian oleh Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Ada lagi menurut Muhammad Yamin dalam bukunya Sang Merah Putih tahun 1954. Jadi di sini itu Bhinneka Tunggal Ika itu hampir ada perbedaan. Apakah ada perbedaan Bhinneka Tunggal Ika dengan paham radikalisme? Nah, di situ saya akan bertanya menurut pendapat teman-teman saya. Jadi pertanyaan itu adalah apa kaitan Bhinneka Tunggal Ika dengan pemahaman radikalisme? Silakan. Sini saya jawab. Silakan. Kalau radikalisme itu adalah salah satu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian dan penyebutan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Salah satu penjelasan mengenai radikalisme adalah paham yang bisa mengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Berarti itu yang ditanyakan itu kaitan Bhinneka Tunggal Ika dengan pemahaman radikalisme, seperti itu. Jadi sebenarnya itu ada kaitan, cuman sedikit saja. Sepertinya di antara perubahan mungkin perubahan dari beda-beda suatu negara atau beda keyakinan, beda pemahaman, beda peraturan. Nah kan yang disebutkan dari arti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda budaya, berbeda-beda agama, tapi satu tujuan. Yang disebutnya itu toleransi. Toleransi itu walaupun ini
maaf ya agamanya Kristen atau ini Islam, Buddha, tapi tetap harus saling merangkul. Itu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Tapi dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan pemahaman suatu radikalisme itu kaitannya cuma sedikit, karena cuma ada perubahan, karena yang lainnya saya mungkin tidak ada kaitannya seperti itu. Silakan yang ingin lanjut menjawab. Silakan ahli filsafat. Ya ingin menambahkan ya. Jadi kaum radikalisme itu memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Jadi emang bertolak belakang ya kalau menurut saya. Iya. Bertolak belakang. Karena ada Bhinneka Tunggal Ika dengan radikalisme. Iya. Radikalisme. Radikalisme emang Penonton situ. kalau menurut kalian gimana? Bertolak belakang apa gimana? Ya sih, dari Bhinneka Tunggal Ika itu dengan pemahaman radikalisme itu adalah Tidak salah. bertolak belakang dengan radikalisme. Pemahaman. Gimana Amika gimana tadi? Gimana jam? Kalau Radikalisme itu ya. adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akar. Iya. Salah satu penjelasan mengenai radikalisme adalah paham yang bisa memengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Itu kalau masalah teroris itu bisa disebut radikalisme. Termasuk ya. Iya. Berarti itu tidak merubah apa? Tidak menerima perubahan. Maksudnya? Katanya radikalisme tidak menerima perubahan dari kata Amika kan? Bukan. Ya Bung. Suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, bukan nggak ada Adanya perubahan. Berarti harus berubah. haruslah. Kalau ada teroris bang, kalau di antara kita kamu teroris, tangkap dia. Ya, terus maksudnya teroris itu maksudnya gimana? Tujuan teroris itu apa? Menghancurkan. Berarti adanya perubahan. Ya ada termasuk negara. Hijrah ya. Iya. Dengan Bhinneka Tunggal Ika gimana? Oke ya. Kalau Bhinneka Tunggal Ika kan kata ini tadi Bang Alex. Kadabung ini ya. Iya. Bungkusan. Merangkul. Ya Toleransi. makanya dari Toleransi. dari antara Bhinneka Tunggal Ika dengan Radikalisme. pemahaman radikalisme itu bertolak belakang, tidak ada kaitannya sama sekali, cuman ada kaitannya sedikit saja, yaitu dimana dengan keyakinan yang begitu yakin, tapi dengan perubahan yang berbeda, keyakinan yang berbeda seperti itu. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, kita pun berbeda-beda agama, berbeda-beda budaya, berbeda suku, berbeda bahasa, tapi kita harus saling bertoleransi. Jangan ada saling senggol sana sini. Yang penting sana nyaman, sini enak, seperti itu. Kamu? Istri? Oke, jadi menurut Bang Alex, jadi kita itu harus bersatu tujuan, walaupun itu berbeda agama, beda suku, beda budaya ya. Iya. Terus kata Mikel, Mikel tadi itu apa? Sampai akarnya itu diteliti, itu bukan pemikirannya gitu ya. Itu menurut radikalisme. Kalau menurut Bhinneka Tunggal Ikanya? Ya sih buat kadabung itu. Kan tadi udah dijawab sama Oh, iya. Mati. Jadi satu ya. Jadi emang bertolak belakang sih antara radikalisme dan Bhinneka Tunggal Ika. Soalnya menurut kaum radikalisme memiliki keyakinan yang kuat untuk kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Jadi menurut mereka kayak gini harus kayak gitu tuh. Kayak ini soalnya kayak apa? Kita lihat teroris ini sedikit banyak kan pembenarannya tak kalah terjadi konflik agama
itulah pokoknya ya kita nanti Jadi kalau radikalisme itu bagus, emang keyakinannya sama keyakinan dengan tapi satu terlalu tujuan. keras bung. Tapi itu terlalu yakin dengan suatu tujuan tanpa harus memikirkan orang lain, Dengan ego sendiri dia bung. memikirkan tujuan orang lain Masih seperti apa. masing-masing gitu. Ya juga kalau radikalisme itu menurut dia kayak gini harus kayak gini. Teroris kan kalau kayak teroris menurut dia kan bom Bali tuh. Benar kan menurut dia. Jadi egois lah kan ini mah. Seperti dia. Ya lanjut next. Ya, jadi radikalisme itu tujuan yang hanya satu tujuan doang, tidak memikirkan tujuan yang lain. Beda satu kali kayaknya. Misalkan saya tujuannya berbeda dengan yang lain. Saya tidak memikirkan tujuan yang lain, tapi saya memikirkan tujuan diri sendiri. Saya ingin maju terus, tapi tanpa memikirkan orang lain. Ada yang orang lain tersingkirkan, tersenggol, seperti itu. Karena ya radikalisme itu memikirkan keyakinan dan tujuannya sendiri tanpa harus memikirkan orang lain. Tapi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda, beda keyakinan, beda tujuan, tapi harus tetap sama, ringan tanpa harus menyenggol sana sini. Itu. Jadi kesimpulannya sedikit aja. Jadi menurut teman saya yang ini tadi tentang radikalisme. Jadi menurut tadi yang sudah disebutkan, radikalisme itu adalah suatu pemahaman yang menghendaki adanya perubahan pengertian dari penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai akar-akarnya. Jadi itu sampai akar-akar itu diteliti, jika ada permasalahan itu sampai akar-akarnya gitu. Juga tidak ditelitinya hanya sepotong gitu, yang lainnya enggak. Terus yang menurut teman saya Alex tadi itu Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda agama, tapi kita bersatu tujuan untuk mencapai apa yang kita tuju gitu. Jadi antara radikalisme dengan Bhinneka Tunggal itu adalah Bhinneka Tunggal Ika itu adalah apa namanya, bertolak belakang itu. Jadi tidak bisa digabungkan, dia bisa disatukan itu. Karena mungkin pematerian malam ini cukup sekian. Mohon maaf pada teman-teman semua telah mengganggu waktunya. Silakan sekarang aktivitas masing-masing. Saya Ahmad Kamaludin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.